الله أكبر 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 معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور أحل الله لكم فيه طعام وحرام عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على معاندين رب اهتم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara abdah wa a'aza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qallallahu ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini kita mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil dengan mengucap Allahu Akbar, kesadaran sebagai hamba bahwa kita menyadari sebagai hamba atas kebesaran keberadaan Dia. Saat kita mengucap Allahu Akbar, maka kita menyadari atas apa yang telah Allah anugerahkan pada diri kita, atas organ, atas akal, dan atas anugerah yang lain untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Dengan tahmid
saat kita mengucap alhamdulillah, segala yang hak, yang dipuji, yang berhak dipuji hanya Dia, sehingga realisasi kesadaran bahwa daya kuat yang ada di dalam kita, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berpikir, itu hanya karena ada daya kuatnya Allah, hanya ada daya kuatnya Dia, sehingga memang hanya Dia yang berhak untuk dipuji. Manusia adalah makhluk ruhiyah. Karena daya kuat kita bisa melihat, mendengar, berbicara, berjalan. Itu nafahtu, itu adalah tiupan ruh, min ruh, nafahtu min ruh, dari ruh ilahi, daya kuat Dia. Saat ruh ini diambil atau keluar dari tubuh atau pulang masuk ke dalam lewat dada, maka manusia hanya seonggok daging, bukan disebut sebagai makhluk material, makhluk fisik, sedang material fisik ini hanya wadah. Maka segala bentuk pengalaman batin, saat kita memahami bahwa manusia itu makhluk ruhiyah, segala pengalaman batin itu adalah sebuah proses ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah, supaya manusia yang telah oleh Allah diberi akal untuk dapat melihat, mencermati, menelaah ayat-ayat Allah ini untuk menggiring sebagai tanda keberadaan Dia, Zatullah, keberadaan Allah, untuk dikenali, tidak sebatas namanya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada saat seseorang kebalikannya dari kafir, kebalikannya dari syukur itu adalah kafir. Saat seruan azan yang sangat kuat, ta'adzana rabbukum, supaya dalam sebuah sistem hidup ini berada di dalam sistem Tuhan. Wa ta'adzana rabbukum la in sakartum, maka Allah menekankan dengan sangat, dengan menggunakan penekanan 2 kali. Lain, teman-teman dengan sebenarnya tancapkan dengan sungguh-sungguh perilaku syukur, maka Allah akan memberi anugerah ta'adzana, maka Allah akan terus menambah rahmatnya, menambah fadlnya, menambah barokah pada diri seseorang. Akan tapi jika kufur, jika tertutup, jika jumud, jika kaku, jika fanatik, jika hanya air kotor yang berada dalam 1 gelas, maka kemasukan kotoran hanya sebesar cecak pun sudah jijik, sudah tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Maka untuk menjadi air laut yang tetap suci dan mensucikan, walaupun sebangkai 1 tronton dimasukkan ke dalam laut, tidak akan merubah air laut menjadi najis. Maka lapang dada dan nyegoro adalah keniscayaan bagi hamba-hamba Allah. Maka wa mathaladzi kafaru kamathaladzi yanaiku bima la yasma'u ila du'a. Perumpamaan orang-orang yang tertutup, orang-orang yang jumud, orang-orang yang kaku, orang-orang yang beku, itulah mereka orang-orang yang disebut orang-orang yang kafir, adalah seperti saat bertemu sang penggembala, kemudian penggembala ini memanggilnya, maka sang kufur bagaikan binatang ternak. Dia tidak mendengar apa-apa, dia tidak melihat apa-apa selain hanya suara, hanya panggilan, hanya seruan, tapi tidak memiliki dampak apapun. Karena mereka sumung bukmun umun la yaqilun, karena mereka buta, bisu, tuli, maka mereka
sedikit pun tidak bisa memahami. Saat ini kalau kita mencermati bahwa neraka sesungguhnya bahan bakarnya adalah manusia dan jin. Neraka telah dipenuhi manusia, neraka telah dipenuhi iri, dengki, serai, gumedi, gumingsun, semuji. Neraka telah dipenuhi percecokan, pertikaian, pertentangan, benturan, kepanikan, kegundahan. Neraka telah penuh perilaku, sifat, dan watak. Maka sudah seharusnya kita untuk berjuang supaya tidak terjumus dalam neraka, walaupun memang neraka tidak akan penuh oleh manusia, karena neraka dipenuhi oleh sifat, watak, dan perilaku. Kita sering berpikir bahwa surga sepi, neraka ramai, tapi kita tidak pernah mencermati bahwa saat kita berada di dalam perilaku iri, dengki, suka membuli, mengolok, memfitnah, menggunjing, menggibah, sesungguhnya itulah neraka, dan itulah wujud aslinya neraka. Pada saat seseorang meninggal dunia tinggal membuktikan atas neraka api yang telah dibawa seseorang yang di dunianya telah membawa api neraka. Maka berjuang untuk kebaikan dan kemaslahatan itu adalah seyogyanya supaya kita tidak berada di dalam perilaku bagai binatang ternak yang saat ini adalah berada di dalam aidul kurban. Kembali sadar menjadi orang-orang yang mendekat kepada Allah karena didekatkan oleh Allah. Supaya kita didekatkan oleh Allah, maka wadah tentu harus dibersihkan, wadah harus dipelihara. Wadah itu adalah jiwa raga kita, akal pikiran kita. Jiwa raga kita dijaga dari kotoran-kotoran hati. Pikiran kita dijaga dari negatif berpikir. Perilaku wadah kita disucikan, dibersihkan. Nafsiyah kita dengan perilaku-perilaku peduli dan baik, dan kata yang terungkap, kata yang keluar adalah kalimat-kalimat yang mensupport, kalimat yang saling mendukung. Saat mengingatkan itu diperlukan, akan tetapi metode adalah cara-cara yang baik, metode yang baik. Maka tersebut di dalam Quran surat Al-A'raf 179. Walakot dzarra'na li jahannama katsira minal jinni wal insi. Sungguh bahwa neraka itu diisi oleh kebanyakan dari jin dan manusia. Apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan jin dan manusia? Jin adalah mereka yang dikuasai perilakunya adalah egosentris, artinya segala sesuatunya didasarkan atas kepentingan material, nafsu. Egonya yang melangit, semuji, kemeluhur, perilaku pamrih, riya, sum'ah, ujub, dan takabur. Perilaku ananiyah, bisanya yang diaku, dan perilaku. Dan neraka diisi oleh manusia, mereka yang dikungkung oleh hawa nafsunya, dicengkram oleh perilaku setan, dicengkram oleh pengaruh-pengaruh yang datangnya di luar diri yang bersifat negatif. Bagai gunung begegek makutowaton, maksudnya perilaku kultus, fanatik, hebat dalam berbangga-bangga karena jabatan, karena kekayaan, maka perilakunya adalah ingin menguasai kekuasaan dan karena kekuatan. Inilah yang sesungguhnya, bahwa sesungguhnya jahanam diisi jin dan manusia. Kita tidak membayangkan jin yang enggak kelihatan mata. Jin itu adalah sifat mereka yang dikuasai pamrih.
ketoke membantu, tapi ada pamrih, ada maksud, ada kepentingan. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak digunakan untuk menyelami bahwa hati yang menentukan cara berpikir dan yang menjadikan seseorang untuk dapat berbuat menjadi baik atau buruk. Mereka mempunyai mata, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda keberadaan Allah, tanda-tanda mengadanya Allah, bukan tanda-tanda kekuasaan. Kekuasaan Allah sudah jelas, tapi ayat-ayat itu adalah untuk menunjukkan tanda keberadaan Dia. Ada sinyal, ada keberadaan. Kalau kita ada signal, berarti ada sumber signalnya, maka carilah sumber signal itu. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi mereka peka, tidak digunakan untuk mendengar, mencermati, memperhatikan, supaya hatinya lunak. Mereka inilah yang disebut sebagai kal an'am, bagikan binatang ternak, bal hum adolu, bahkan lebih sesat, ulaika humul ghafilun. Inilah orang-orang yang dicengkeram perilaku lalai. Menuhankan kesenangan, itulah kenapa Idul Kurban pertama adalah menyembelih watak-watak hewan. Peristiwa hebat pada saat di zaman Nabi Ibrahim terhadap putranya yang digulawentah, dipersiapkan sedemikian rupa untuk menjadi pelanjut atau penerusnya, supaya umat manusia dalam situasi sesuai dengan firman Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Laqad manallah 'alal mu'min idz ba'atsa fihim rasulan yatlu ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab. Pada saat itu sungguh beruntunglah yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya. Laqad manallah, mereka yang berada di dalam bertatap muka, bertemu langsung. Laqad manallah ba'atsa fihim, didatangkan di antara mereka dari kelompok mereka sendiri rasulan. Keberadaan Rasul pakai masdar, berarti Rasul itu bukan masalah sabik, tapi Rasul ini membawa risalah, sebuah ajaran. Dapatnya manusia ini berada di dalam tauhid. Pada saat itulah dikatakan anugerah yang tak terhingga. Jika ini dibalik, maka secelaka-celakanya manusia saat tidak bertemu dengan Rasul yang membawa ajaran yang tidak bisa bertatap muka, maka menjadi orang-orang yang di dalam gelap. Maka keniscayaan adanya ajaran risalah yang menunjukkan keberadaan Dia. Pada saat kosong, tidak bertemu dengan yang menunjukkan yang hak, wenang dan sah, sehingga hidup berada di dalam ketidakpastian, ambigu dan kekosongan batin, sehingga hidupnya bukan kebutuhan, akan tetapi menuhankan kesenangan-kesenangan, pemenuhan keinginan-keinginan untuk berbangga-bangga dengan materi dan duniawi, dengan segala isinya. Maka tersurat di dalam Furqan 43, cermati dan telaah apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Sudahkah kalian melihat orang-orang yang menjadikan keinginan dirinya diselimuti oleh hawa nafsunya, yang itu dijadikan sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadikan mereka sebagai pelindung kamu? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami
Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, kal an'am bal hum adullu sabila. Bahkan mereka lebih sesat jalannya. Telah Allah anugerahkan akal pikirannya, telah Allah anugerahkan hati nurani, tapi yang difungsikan sanubari. Telah diberi akal, tapi yang digunakan adalah akal-akalan. Maka sekali lagi inilah Aidul Kurban, supaya disembelih, tunduk, dijadikan kendaraan. Hati nurani, ruh dan rasa menyatakan kembali kepada Dia. Maka sesungguhnya innaladzi haqqat alaihim kalimata rabbik la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti dalam memposisi kal an'am, dalam perilaku kekafiran, perilaku yang jumut kaku beku terhadap golongan, kelompok yang baru yang sesungguhnya diciptakan bukan oleh Nabi atau Rasul. Sebagai contoh, kamu santri Pomosda, kamu warga jamaah Jatayu, berbangga-bangga dengan lembaga, kemudian kebanggaannya menjadi fanatik. Kalau tidak dari ini, tidak sesuatu yang sesungguhnya dapat kamu pelajari di tempat yang lain dapat kamu lakukan. Tetapi karena fanatik, karena kaku, karena jumut, itulah orang-orang yang celaka. Orang yang mengira bahwa Jatayu yang membuat adalah Nabi Muhammad sehingga diagamakan. Itu yang banyak terjadi dalam perkembangan selanjutnya. Simbol-simbolnya tidak boleh dirusak bagaikan harga mati yang akan menyelamatkan saat mati. Padahal itu hanya wadah. Intinya harus mencari kebenaran yang dapat menunjukkan apa itu hidayah, apa itu anugerah yang menjadikan kita berada di dalam barokah. Maka iman itu hanya ada satu konsep, bahwa iman itu dengan izin Allah. Wa makana linafsin, tidak setiap dari diri manusia itu berada di dalam iman, ila kecuali hanya jika bertatap muka langsung diberi kertas oleh Allah. Sepertinya kan begitu. Ila biiznillah, hanya karena Allah tidak menampak ngejawantah ke permukaan bumi, maka Allah membuat khalifatu fil ard. Khalifah itu maknanya wakil, antara wakil dan yang diwakili, wakil dan mewakal. Itu pasti hubungannya akrab seperti anak dan bapak. Itu diserupakan oleh Sayyidina Ali, oleh Kanjeng Nabi, oleh para Rasul. Maka pada saat seseorang dikungkung oleh perilaku fanatik, kelompok, golongan, berbangga-bangga, maka buntu, maka tidak tahu, tidak berada di dalam kebenaran. Mereka ini orang-orang yang tidak di dalam iman. Wa ja'alu rijsa alladzina la yaqilun. Maka kebencian Allah pada mereka yang fanatik, yang beku, yang jumut, yang kaku, tidak menggunakan akal pikirannya, akalnya tertutup. Maka katakanlah, perhatikan apa yang ada di langit, yang ada di bumi, itulah lebih luas dari kelompok dan golongan. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda yang di luar kelompok dan golonganmu itu, yang akan menjadikan kamu memiliki akal yang menjadi berfungsi, kehidupanmu menjadi bermanfaat, sehingga kamu berada dimanapun itu hanya sebagai alat untuk berbuat kebaikan dan mencari kebenaran dan berada di dalam kebenaran, bukan pelaku pembenaran tanpa kebenaran. Maka tidak bermanfaat tanda-tanda bagi seseorang yang tertutup, orang yang tidak menggunakan akalnya atas tanda keberadaan Tuhannya dan keberadaan Rasulnya. Bahkan Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang ini tidak akan menjadikan seseorang itu beriman. Maka fahal yang tadiruna ila mithla ayamil ladzina khalaqa min qablihim, mereka tidak menunggu kecuali
akan kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa di masa lalu. Orang-orang yang pada saat ditampakkan kebenaran seketika mereka menolak karena dikungkung oleh kejumutan dan kekaguannya orang-orang yang terdahulu sebelum mereka. Maka tunggulah, akan ada satu masa, maka saat itulah akibat ya'iduhumul wa yumaniyihim wa ma ya'iduhumus syaiton syayatin ila ghurura. Saat ya'iduhumus syaitonu ila ghurura, maka setan telah bergelayut subur memberikan janji-janji kepada mereka, membangkitkan angan-angan kosong pada mereka yang telah diolah oleh perilaku-perilaku setan yang mereka mengira berada di dalam kebenaran, tapi sesungguhnya pembenaran. Mereka ini adalah tidak mendapatkan apa-apa, tidak menjanjikan apa-apa selain hanya tipuan. Maka barang siapa waman yattakhidis syayatin waman yattakhidis syaitona, pada saat dikatakan waliya min dunillah, barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia berada di dalam kerugian dan menderita yang terus menerus. Bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat atas keberadaan Dia, maka mereka akan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Akan ada akumulasi, semula dendam hanya sendiri, iri dengki hanya sendiri segelintir orang. Saat orang dikungkung oleh setan, maka akumulasi sedikit demi sedikit menjadi sebuah bukit. Maka pada saat inilah waladzina kadzabu bi ayati, saat inilah karena akibat mendustakan tanda-tanda keberadaan kebenaran al-haq min rabbik, maka Allah akan menarik mereka secara berangsur-angsur menuju kebinasaan dengan cara yang mereka tidak sadari. Mereka tetap merasa di dalam kebenaran, tahu-tahu hilang. Itulah yang terjadi. Maka sungguh wa mimman khalaqna ummah yahduna bil haq wa bihi ya'dilun. Sungguh wa mimman, dan ada manusia dari khalaqna, kami adakan, ya, dari setiap umat. Wa mimman khalaqnal ummah, dan dari manusia kami adakan, kami wujudkan umat, dari umat, di antara umat itu yahduna, ada manusia yang memberi petunjuk yang tidak ada keraguan sedikit pun sebagai terang cahaya Tuhan, bil haq, yang akan dapat menunjukkan apa itu hakikat supaya manusia di dalam kepastian dan melakukan tata kelola kehidupan wabihi yang adil, sehingga hidup yang dijalani berada di dalam adil dan makmur. Kemudian maka tidak mungkin layak dilun, tidak mungkin terjadi keadilan dan kemakmuran manakala la yughni, manakala mereka tidak di dalam kebenaran tapi berada di dalam prasangka, tidak sedikit pun menyentuh al-haq, dan tidak mungkin terjadi yang disebut adil dan makmur. Al-A'raf 181. Maka sesuatu yang sesungguhnya adalah luar biasa. Pada saat kita kejadian saat ini diingatkan oleh Allah bahwa sesungguhnya Allah telah mendatangkan, menurunkan, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idah, telah Allah turunkan di antara kamu adanya penyembuh hati yang akan menghidupkan rasa hati kamu. Itu adalah dari Tuhanmu. Dan penyembuh
segala penyakit-penyakit yang ada, yang berada di dalam dada, yang menjadikan pencernaan rusak, yang menjadikan pernafasan tersengal. Petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman, hanya bermanfaat bagi mereka-mereka yang beriman. Maka kul huwa, nyatakan dia itulah penyembuh liladina bagi mereka yang beriman. Hudan itu adalah petunjuk dengan sebenar-benarnya wujud, karena kalimatnya bukan huda tapi hudan, ada ya taknis di belakangnya. Kul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Dia yang berada di dalam dada itu adalah petunjuk yang sekaligus sebagai penyembuh. Namun itu, mohon maaf, itulah yang sesungguhnya adalah dapatnya hati nurani berfungsi dengan zikir kehadiran dia di dalam hati. Manakala tidak demikian, maka adalah orang-orang yang lalai. Waman ya'sya an dzikri rahmat nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari zikir, pertama ingatan hati kepada Tuhan, kemudian yang kedua zikir rahman, tidak sadar atas potensi yang telah Allah anugerahkan, nuqayyid lahu syaiton, maka akan dipengaruhi, dicengkram, dikendalikan oleh syaitan hawa nafsunya itu. Fahuwa lahu qarin, pasti akan terjadi qarin dan akumulasi dari qarin. Qarin itu bentuk segala penyakit, entah angan-angan, entah hati, entah perilaku ataupun fisik, bakteri, virus, dan semuanya. Maka bermegah-megah dan bersenang-senang sampai lupa zikir kosong dari kehadiran dia di dalam rasa hatinya, maka hancur lulantak kehidupan yang dijalani. Jamaah rahimakumullah. Maka namun satu sisi, inilah kehendak Allah. Saat ditampakkan ja'al haq wa zaqal batil, ditampakkan al-haq adalah min rabbik, batil itu adalah kejahiliahan. Kita saat berada menyangka diri kita adalah tidak waspada, sesungguhnya bukan kebenaran tapi pembenaran, tapi kita tidak menyadari. Maka itulah dhuhrul fasadu fil bari wal bahr. Maka tampak kerusakan di langit dan di bumi karena tangan-tangan manusia yang mereka tidak menyadari atas perbuatan yang mereka lakukan. Maka bencana itu menimpa kepada mereka sendiri. Maka kita supaya tidak menjadi manusia yang buta huruf fungsional. Afalam yasirun fir'at fatakuna lahum qulub. Tampaknya di muka bumi berjalan. Yasirun fir'at fatakuna lahum qulub, akan tetapi sesungguhnya hatinya tidak sama sekali dihitung. Hati pendengarannya tidak digunakan untuk mendengar tapi tidak menyimak, melihat tapi tidak memperhatikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai hamba yang fakir, hamba yang lemah, hina dan tidak bisa apa-apa dalam satu kesadaran al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah kurang, manusia tempatnya dosa, sehingga kita akan selalu memperbaiki menjadi hamba supaya Allah menarik menjadi hamba yang didekatkan olehnya. Mari kita memohon kepada Allah dengan kesadaran sebagai hamba Allah, bahwa Allah Maha Kuasa atas semua makhluknya yang di darat ataupun yang di laut, yang di air. Allah Maha Agung yang memenuhi segala sesuatu. Allah mengetahui, Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Mengadanya diri Zatullah memenuhi segala sesuatu, dengan keagungannya tunduk segala sesuatu. Semua tunduk pada ketetapannya. Semoga dalam Idul Adha ini Allah mengampuni kita semua. Semoga
Allah memberi kesehatan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan nalar dan rasional yang sehat kepada kita semua. Dan segala bentuk penyakit dapat pergi menghindar lenyap dari permukaan bumi. Paling tidak dari diri kita. Semoga kita selalu terjaga kesehatan ini. Dan semua makhluk penduduk bumi, terutama bangsa Indonesia. Semoga semuanya dalam lindungan Allah, dalam ampunannya, dan diwujudkannya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittikhati wal i'tisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah lana kafadha khair wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yajidhu malahu wa waladuhu ila khasara wa makru makron kubara wa qad adallu kathira wa la tazidid dolimina ila dolala. Rabbi la tadhar alal aradi minal kafirina tayyaro innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafaro. Rabbi ghafirli wali walidaya wali man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidid dolimin wala tazidid dolimina ila tabaro. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma fatiras samawati wal ardh alimul ghaibi wa syahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana amanna bima anzalta wa tabba'na rasul fatubna ma'asyahidin. Ya Allah ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami telah ikuti risalah Engkau al-haq min rabbik. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi atas mengadanya keberadaan Engkau dan keberadaan Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad. Maka kami menjadi hamba-Mu yang muhsin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada in kami ka ba'dzulik ubsub alaina rizqa wa sa'am kujudin kuja ini ku ipik qad daqat khilati ya Rasulullah qad daqat khilati ya Rasulullah qad daqat khilati ya Rasulullah qad daqat khilati ya Rasulullah. La maujuda illallah 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 。 . 。 。 。 。 。 。 。 . 。 。 。 . 。 。 。 . 。 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
ini langsung tahlil, jadi salamannya